Sudah makan? Sudah. Siap untuk belajar? Siap. Di sini siapa buka gelasnya? Saya Bu. Oke, silakan Bapak pimpin doanya. Siap, gerak. Hormat, gerak. Gerak, gerak. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ibu ambil absen untuk duduk. Aisyah Flash. Abdul Hamidul Majid. Bu. Sahla. Masih maju pasangan. Budaya Khalil. Hadir Bu. Septian ada. Hadir Bu. Baik Razak. Hadir Bu. Muhammad Ifan. Hadir Bu. Tanya Mirna. Rak. Semuanya ya. Yang ada. Sebelum belajar, mari kita tes konsentrasinya dulu. Nah, mainannya apa? Gerak angka. Sudah ada yang tahu? Belum. Oke. Kita bermain gerak angka 1 sampai 8. Angka 1 seperti apa? Coba praktekkan bagaimana? 1. Ini cara membuatnya bagaimana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, bagaimana cara membuat angka? Sekarang coba berdiri semua. Oke. Ananda, coba buat angka dengan kepala Ananda. Nah, 1 bagaimana? 2, 3. Oke, itu adalah sedikit icebreaker Ananda. Nah, gimana rasanya? Sudah semangat belum? Ya. Ananda, kita harus semangat di dalam belajar. Kita harus semangat dalam menuntut ilmu. Kenapa? Karena tidak ada orang yang sukses hanya sekedar malas-malasan. Kalau kita ingin sukses, tentu kita harus bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Ya. Sebelum kita masuk ke dalam pokok bahasan kita pada hari ini, nah siapa yang ingat pembelajaran minggu lalu? Siapa yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Nah, bagus. Pokok-pokok kandungan Al-Quran. Apa saja yang kita kaji, yang kita pelajari? Ya, sholat. Sudah. Sholat. Sholat ikhlas. Sholat termasuk ke dalam ibadah. Terus apa lagi? Mandi. Ada integrasi sains dan Teknologi. Ya, bagus. Gue harap Anda semua masih ingat ya pelajaran minggu lalunya. Oke, minggu sekarang kita belajar tentang Al-Quran. Nah, apa saja tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Yang pertama, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah mengetahui definisi
Muhammadiyah dan surah Madaniyah. Nah, di dalam pengelompokannya nanti ada namanya manzil, ruku atau makro. Ya, Anda seperti biasa kita settle sih. Nah, sekarang giliran ke siapa lagi? Nabila, Adam. Nah, silakan kelompokkan seperti biasa bawa meja kursinya ke depan. Untuk yang lain, silakan duduk ke kelompoknya masing-masing. Oke, Pak. Mari kita coba. Pak, kuliahnya? Nabila. Untuk beberapa silakan saja salah, kemudian kata kamu bagaimana, kamu kenalkan dari kelompok berapa, siapa saja anggotanya, kemudian sampaikan saja dari poin-poin pentingnya saja. Kemudian nantinya di masing-masing kelompok itu wajib bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ala alihi washabbihi wasallillahi alaihi. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Struktur Al-Quran, yang terdiri dari 4 kelompok. Yang pertama model Iqbal sebagai moderator, yang kedua Adam, ketiga Bintang, keempat Nabila. Materi pertama akan dibacakan oleh Adam. Pada Adam kami persilakan. Definisi surah dan ayat. Surah adalah sekumpulan kalimat atau ayat dalam Al-Quran yang jumlahnya terdiri dari 3 ayat. Dia diberi nama surah berdasarkan arahan langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan sekiranya suatu surah tersebut dan masyhur dengan Nabi. Sedangkan ayat adalah sejumlah kalimat dari sebuah surah yang dipasangkan dalam surah. Sedangkan surah sendiri merupakan sebuah kalimat atau kata yang menjadi ayat. Sebagai contohnya surah Al-Quran. Terima kasih kepada Adam yang telah membacakan materi pertama. Materi kedua akan dibacakan oleh Bintang. Pada Bintang kami persilakan. Surat dan ayat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan KBBI Daring, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berisi firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril untuk dibaca, dipahami, dan diamalkan sebagai petunjuk atau pedoman hidup bagi umat manusia. Terima kasih kepada Nabila yang telah membacakan materi kita. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Kami akan membuka sesi pertanyaan. Masing-masing kelompok wajib bertanya. Kepada Asia, apa perbedaan antara manzil dan juz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang ingin bertanya? Apakah masih ada yang bertanya? Saya Duluan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya ke kelompok apa yang dimaksud dengan hijab? Baiklah, sesi pertanyaannya telah ditutup.
Dan yang akhirnya yaitu kamus atau kumpulan. Intinya adalah untuk mencari ayat-ayat yang berhubungan dengan sesuatu istilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari besar dan kedua. Apa perbedaan Yesus dengan surah? Manzil dalam bahasa Arab juga biasa diartikan istirahat. Secara istilah di sini adalah sebuah sistem pembacaan Al-Quran untuk memudahkan penyelesaian atau pemahaman Al-Quran secara intisari. Secara lugawi, surat mempunyai banyak arti, diantaranya satu, tingkatan atau makabar. Aisyah, puas? Baiklah, sekian dari pertanyaan dan diskusi kami. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Wali taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tadi kelompok 6 sudah presentasi. Nah, ada dua pertanyaan. Yang pertama pertanyaan dari Aisyah. Apa pertanyaannya tadi? Apa perbedaan manzil, surat, dan juz? Apa bedanya? Kalau manzil itu tentu dia mengelompokkan. Yang kedua, surat. Surat itu ada pengawalan dan pengakhiran yang membahas tentang pokok bahasan. Contoh, Quran surah Al-Nisa. Quran surah An-Nisa biasanya membahas tentang wanita, ahli waris. Nah, itu kan setiap awalan surat itu kan diawali dengan bismillah, kecuali At-Taubah. Nah, kemudian di akhirnya nanti kan itu kalau masuk misalnya surat baru itu kan bismillah lagi, bukan? Nah, itu kan dalam artinya surat ini ada pengawalannya, ada pengakhirannya. Itu kenapa demikian? Itu sebagai pembeda pokok-pokok bahasan. Nah, itu bahasa kita yang lebih mudah kita memahaminya. Nah, yang ketiga ayat. Kalau Anda membaca Al-Quran tapi tidak tamat surat itu yang Anda baca, nah, ayat ini tentu memudahkan kita dalam mengingat sampai mana kita membaca Al-Quran, sampai mana kita menghafal Al-Quran. Contoh, Quran surah Nisa tadi. Nah, misalnya Aisyah baru sampai ayat 15. Nah, contohnya tidak sampai Aisyah tamat Quran surah An-Nisa itu. Nah, lalu bagaimana kita mengenalinya besoknya lagi? Yang mana lagi yang akan kita baca besoknya? Kalau tanpa ayat tentu kita susah jadinya. Tidak tahu kita kan, wah mana lagi ya? Ayat berapa lagi ya? Anda bayangkan saja tidak. Kalau tidak ada bulan-bulan itu, kalau tidak ada ayat itu, gimana kira-kira kita dalam membaca dan menghafalnya? Tentu sulit. Jadi apa beda ayat, surat, dan manzil tadi? Nah, manzil adalah pengelompokan. Kalau surat, ada awalan, ada akhiran mengenai tentang pokok bahasan tertentu. Kalau ayat, sebagai tanda dia sampai mana kita membaca, sampai mana kita menghafal. Nah, jadi itu ya bedanya. Bisa dipahami? Oke, Hamid, pertanyaan Hamid tadi apa? Nah, apa itu mu'jam tadi? Kamus. Kamus apa bahasa Inggris? Kamus? Al-Quran. Jadi betul ya? Oke. Sekarang coba Anda lihat. Oke, Anda semua perhatikan. Sekarang Anda semuanya perhatikan ke depan. Tidak ada yang bisa ditaruh lagi. Ya. Pokok bahasan kita pada hari ini mengenai struktur
Strategi. Hah? Dia bilang? Bagian. Terus? Susunan. Terus? Apa? Urutan. Yang lebih tepatnya. Apa? Misalnya, Ananda ada ikut organisasi? Ada. Biasanya kan tidak ikutnya. Ya. Jadi apa itu? Organisasi. Bagian. Bagus sekali ya. Jadi struktur ini adalah perbagian atau pengorganisasian yang mana unsur-unsurnya saling berkaitan. Nah, ini struktur dari Al-Quran. Nah, jika kita bawakan ke sana Ananda, struktur ini apa tadi? Pengorganisasian. Nah, pengorganisasian unsur-unsur yang saling berkaitan, yang saling berhubungan dengan Al-Quran. Nah, apa saja strukturnya itu? Yang pertama adalah definisi surat dan ayat. Yang belakang jelas? Coba. Oke. Definisi surat dan ayat. Secara bahasa itu tingkatan atau martabat. Ada tanda atau alamat. Masih dengan surat yang tadi secara etimologi. Yang kedua, pengertian surat secara terminologi. Nah, ada dua ahli ilmu Al-Quran di sini. Siapa saja? Yang pertama, menurut Al-Jabari. Apa katanya? Batasan surat adalah sebagian Al-Quran yang mencakup beberapa ayat yang mempunyai permulaan dan berkaitan. Ya, bagus. Menurut Al-Jabari, batasan surat adalah sebagian atau Al-Quran yang mencakup beberapa ayat yang mempunyai permulaan dan juga ada pengakhiran. Nah, yang kedua, menurut mana Al-Quran? Apa menurut mana Al-Quran bintang? Surat adalah sekumpulan surat-surat Al-Quran yang mempunyai tempat bermula sekaligus tempat berhenti. Ya, menurut mana Al-Quran, surat adalah sekumpulan surat-surat Al-Quran yang mempunyai tempat bermula sekaligus tempat berhenti. Nah, untuk pengertian surat dan ayat sudah paham semuanya? Tahu. Ya. Oke, yang ketiga kita masuk kepada penyelompokan surat dan ayat. Nah, Ananda dari segi panjang dan pendeknya surat-surat itu ada 4 pembagian, ada 4 pengelompokan. Yang pertama, ada kelompok surat At-Tur. Apa itu surat At-Tur? Nah, surat yang panjang-panjang. Ada 7 surat yang panjang-panjang di dalam Al-Quran. Contohnya, Al-Baqarah, terus ada Imran, ada Al-A'raf, ada yang lainnya. Kemudian yang kedua, kelompok As-Sabiqul At-Tiwal. Apa itu? Surat yang panjang-panjang juga. Nah, contoh. Surat Yunus, kemudian atau kemudian pengelompokan yang ketiga yaitu Al-Mi'un. Apa itu Al-Mi'un? Surat yang lebih dari 100 ayat atau suratnya pas 100 ayat atau lebih. Jadi itu disebut dengan Al-Mi'un. Kemudian yang keempat, Al-Masani. Apa itu? Ayat yang kurang dari 100. Tadi lebih, sekarang kurang. Contohnya, Al-Hijr. Banyak lagi, Al-Maryam, juga. Kemudian yang terakhir, kelompok Al-Mufassal. Apa itu? Surat-surat pendek. Contohnya? Banyak ya. Kemudian ada kategori ayat-ayat yang menyatakan bahwasanya ada surat yang makiyah, ada surat yang madaniyah. Apa itu surat makiyah? Surat makiyah adalah surat yang
sebelum Nabi hijrah. Nabi hijrah dari mana? Madinah. Dari Mekah ke Madinah. Kalau Makkiyah itu ketika Rasulullah sebelum hijrah. Kalau suratnya Madaniyah setelah Nabi hijrah ke Madinah. Itulah disebut dengan surah Madaniyah. Nah, lanjut. Nah, ada ciri-ciri surah Makkiyah, ada ciri-ciri surah Madaniyah. Apa ciri-ciri surah Makkiyah? dan akhlak. Nah, bagus. Ayatnya pendek-pendek. Kemudian membahas tentang prinsip keimanan dan akhlak. Ananda, kenapa surah ini ciri-cirinya membahas tentang prinsip keimanan dan akhlak? Karena Ya, jadi tugasnya Nabi ini diturunkan atau diberikan suatu kemukjizatan kepada Nabi itu untuk merubah juga atau memperbaiki akhlak manusia, terutama tentang ketauhidan atau keimanan. Karena pada saat itu memang betul kata Aisyah ya, bahwasanya orang-orang kafir Quraisy pada saat itu sangatlah sesat. Ya, bagus ya, kasih aplaus buat Aisha. Kemudian yang kedua, ciri-ciri surah Madaniyah. Apa ciri-cirinya? Ayatnya panjang. Ayatnya panjang. Ya, kemudian ada yang membahas tentang umperan katanya. Kemudian surah tersebut turunnya setelah Nabi. ya Oke, sekarang ada makro atau ruko. Nah, apa itu makro? Sahlah. Makro adalah suku dalam Al-Quran yang ada pada Al-Quran model lama. Biasanya ditandai dengan huruf ain di sisi kiri atau di sisi kanan halaman Al-Quran. Ya, jadi makro itu adalah suatu sub pembahasan Al-Quran yang ada pada Al-Quran model yang lama. Nah, biasanya itu ditandai dengan huruf ain di sisi kiri atau kanannya. Nah, kemudian ada manzil, ada juz, ada rufuk. Apa itu manzil? Pengen lompok? Nah, ini pengen lompokkan ayat atau pengen lompokkan surah? Pengen melompokkan surah. Kemudian rukuk. Rukuk apa tadi? Yang ditandai dengan huruf ain yang terdapat di dalam Al-Quran model kemudian juz. Juz 1. Juz 1 apa aja surah? Juz 2. Kalau juz 3 Al-Baqarah sama berarti Al-Baqarah masih masuk juz 3. Jadi juz di dalam Al-Quran itu ada berapa? 30. Terkait tentang penjumlahan Al-Quran, penjumlahan surat dan ayat, jumlahnya ada berapa? jumlah surat 114. Jumlah ayatnya berapa? 6.606. Tetapi jika kita kaji dengan sedalam-dalamnya bahwasanya sangat banyak ahli yang menyatakan perbedaan atau khilafiyah terhadap jumlahnya ayat Al-Quran. Ada yang menyatakan 6.236, ada yang menyatakan 6.626. Jadi secara umumnya kita mengetahui jumlah ayat dan jumlah ayat di dalam Al-Quran itu ada 6.660. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semuanya? Oke, sudah paham semuanya. Sekarang keluarkan buku 1 lembar.
Ananda, ibu kasih dua pilihan. Ananda maunya satu berkelompok atau satu sendiri. Nah, silakan Ananda buat nama kelompok Ananda, kelompok berapa, terus nama dia. Sudah? Sudah dibuat namanya? Oke, kelompok satu mana? Kelompok dua? Kelompok tiga? 4, 5. Oke. Soal yang pertama, Ibu hanya memberikan waktu Ananda satu soal itu hanya 30 detik. Satu soal 30 detik. Satu soal 30 detik. Berarti Ananda menjawabnya dengan singkat, padat, dan jelas. Ya. Bisa kita mulai? Ya. Tidak, langsung dijawab. Silakan semuanya saling berkolaborasi. Tidak. Soal nomor 1. Apa yang dimaksud dengan ayat secara etimologi? Ya, secara etimologi saja. 3, silakan semuanya angkat ke atas kertasnya. Tidak ada yang menulis lagi. Lanjut, soal nomor 2. Berapa jumlah surat dan ayat di dalam Al-Quran? Berapa jumlah surat dan ayat dalam Al-Quran? 1, 2, 3. Silakan angkat ke atas. Soal yang ketiga. Apa yang disebut dengan makrot? Sebutkan contohnya. Apa yang disebut dengan makrot? Sebutkan contohnya. 3, silakan angkat ke atas kertasnya. Aisyah. Oke, soal nomor 4. Surat Makkiyah diturunkan ketika. Surat Makkiyah diturunkan ketika. 1, 2, 3. Yang mana Aisyah? 1. Ada 2. Versi 3. Oke, silakan dibuatkan kayak di belakangnya. 1 Aisyah tadi. 2. Ada. 3. Restu. Silakan Ananda kumpulkan ke depan. Sudah dibuat nomornya. Oke. Nama-namanya jangan lupa. Setelah kita melaksanakan penilaian secara tertulis dan secara berkelompok tadi, dan siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita pada siang hari ini? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan? Atau ibu tunjuk? Oke. Kesimpulannya adalah bahwasanya struktur Al-Quran itu merupakan susunan atau pengorganisasian unsur-unsur yang saling berhubungan atau saling berkaitan dengan Al-Quran. Apa saja? Ada ayat, ada surat, ya, ada manzil, ada juz, ada Al-Quran. Nah, Al-Quran ini adalah induk
Penyelompokan ayat. Nah, penyelompokan ayat ada 5. Ada antum. Kemudian ada mi'unnya. Mi'un. Kemudian al-masani. Ada musafal. Nah, jadi itu penyelompokan. Yang terakhir ada jumlah ayatnya. Berapa jumlah ayat dalam Al-Quran? 6.666 ayat. Berapa surah? 114 surah. 114. Oke, baiklah. Ananda, jadi itu kesimpulan pembelajaran kita pada siang hari ini. Nah, apakah Ananda sudah memahami pembelajaran kita pada hari ini? Sudah. Nah, dari awal Ibu menjelaskan rasanya kira-kira yang mana yang sulit? Sebentar ada yang sulit. Tidak ada? Berarti cukup ada? Cukup. Alhamdulillah. Berarti pembelajaran kita hari ini tercapai ya. Oke. Untuk tugas Ananda minggu depan adalah Bu, minggu depan besok sama lagi kita. Jadi tugas Ananda minggu depan adalah silakan Ananda lengkapi catatan bab 5 dan bab 6. Oke, baiklah Ananda, karena waktu kita sudah habis, marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, doakan kami sukses, kami sayang